So guys, di balik heboh narasi ETF ternyata ada yang namanya a coordinated attack on BTC atau kita sebut saja dalam bahasa kita serangan terencana terhadap Bitcoin. Sampai sekarang ini, narasi Bitcoin ETF dari institusi besar di dunia ini masih menjadi salah satu motor penggerak harga aset Bitcoin dan termasuk aset kripto lainnya. Tetapi, apakah kita tidak merasa nih ada sesuatu yang disembunyikan oleh para pemain besar di belakang layar? Saya membaca sebuah thread dari Twitter yang sangat menarik dan ingin sekali saya berbagi kepada teman-teman Black Cuan sebagai bahan referensi kita mengenai investasi di aset-aset seperti Bitcoin ataupun kripto. Dan ini teman-teman berasal dari Bitcoin culture. Saya yakin bahwa hype tentang Bitcoin ETF ini berdampak besar. Tetapi tanpa mengetahui adanya sudut pandang lain, selain dari bullish trend yang terjadi, menurut saya sebagai investor itu agak kurang bijak juga ya. Karena kan kita terlalu monoton dengan informasi-informasi yang bullish saja teman-teman. Dan tampaknya juga kecurigaan dari Bitcoin culture ini itu punya semacam logik tersendiri dan sangat menarik menurut saya untuk kita simak di sini secara bersama-sama teman-teman. Dan postingan yang menarik ini berkaitan dengan serangan di balik layar dengan menggunakan Operation Choke Point 2.0, kemudian ada BlackRock ETF guys. Semuanya ini adalah serangan terencana terhadap Bitcoin. Benarkah demikian teman-teman? Coba kita simak sebentar ya mengenai catatan di tanggal-tanggal penting ini yang ditampilkan ya. Setiap institusi yang berpengaruh ini secara kebetulan telah membuat pengumuman terkait Bitcoin dan CBDC baru-baru ini. Dan tanda-tanda merah ini menunjukkan bahwa waktu peluncuran ETF BlackRock ini perlu kita amati dengan cermat mengenai pertanda-tanda ini teman-teman. Terutama mengingat ya koneksi yang dimiliki oleh BlackRock ini serta serangan yang terbaru terhadap Bitcoin belakangan ini. Kita ambil yang pertama, G7 ini akan meregulasi yang namanya crypto space yang dianggap sebagai lawless. Dia akan mengakhiri masa-masa lawless di dalam crypto space. Kemudian 25 Mei, WEF, World Economic Forum, mengeluarkan 35 lembar regulation white paper untuk kripto. Kemudian pada tanggal 6 Juni, Binance dituntut oleh SEC. Selanjutnya teman-teman, ada Coinbase yang juga pada saat itu dituntut oleh SEC sehari setelah Binance. Kemudian tanggal 19 Juni, BIS calls for unified CBDC ledger system. Kemudian tanggal 20, announcement of the Fed now. Dan tanggal 22 Juni, IMF itu menyatakan bahwa sulit untuk ban Bitcoin ini dan itu dianggap tidak efektif lagi. Kita lewatin fase-fase tahun 2020 teman-teman ya, karena di situ kita melintasi sebuah grafik perpindahan arus keuangan ya, dan sekarang ini kita memasuki era yang kalau disebut itu sebagai era serangan atau attacking era 2020 sampai 2030. Kita lihat di sini 2021 ada China mining ban attack yang memaksa semua miners itu keluar dari China pada saat itu teman-teman di 2021. Kemudian di 2022 ada paper Bitcoin sorting via FTX, kemudian 2023 itu ada yang kita sebut sebagai Operation Choke Point 2.0 yang dilakukan oleh SEC di sini ataupun Amerika ya. Dan semua serangan ini teman-teman gagal. Dan sekarang kita dihadapkan pada ancaman terbesarnya atau boss terakhir, final boss. Kalau di dalam game ini kita sebut musuh terakhirnya dah. Kalau di dalam game-game seperti itu teman-teman. Dan lubang kelinci ini kita mulai dari quote dari recent Bitcoin ETF filing from BlackRock. Kenapa mereka tidak mensupport fork yang ada di event dari Bitcoin tersebut? Apakah mereka akan membuat fork mereka sendiri? Kemudian setelah itu akan memaksa investor lainnya untuk bergabung ke dalam chains-nya mereka? Dan jika mereka ini benar-benar menyerang Bitcoin, teman-teman, tentu saja tidak langsung ke Bitcoin-nya, tetapi mereka ini pasti akan menyerang ke atribut-atribut yang berharga dari Bitcoin tersebut teman-teman. Salah satunya adalah desentralisasi, immutability, censorship, resilient. Dan semuanya ini dikoordinasikan dengan mendukung ke penyerangan terhadap miners Bitcoin yang merupakan proof of work. Dan ini telah diserang dalam waktu baru-baru ini teman-teman. Sudah lama sebenarnya, tetapi sampai sekarang pun masih kita dengar mereka menyerang Bitcoin yang proof of work ini.
karena dianggap sebagai pemborosan energi dan tidak ramah lingkungan. Dan siapa yang memiliki sejarah panjang dalam menyerang penggunaan energi dari Bitcoin ini? Tentu saja WEF. Dan siapa yang paling erat kaitannya dengan WEF ini? Jawabannya adalah BlackRock, guys. Larry Fink dan perusahaannya BlackRock ini merupakan anggota dewan dari WEF tersebut. Dan posisi BlackRock ini adalah kontributor dalam pembuat kebijakan. Kemudian teman-teman, sebelum kita kembali lagi nih tentang ke Larry Fink ya teman-teman, tentu dia bukan satu-satunya yang punya koneksi dengan WEF dan yang memiliki sejarah dalam menyerang penggunaan energi Bitcoin pada tahun 2023 ini. Dia adalah co-founders dari Ripple, guys. Pada bulan Maret tahun ini, salah satu pendiri Ripple, co-founders Ripple, Jeremy Larson ini coba untuk mengubah kode Bitcoin dalam upaya untuk mengganti dia dari proof of work menjadi POS, proof of stakes. Bahkan teman-teman, dia memberi suap ini kepada Greenpeace sebesar $5 juta untuk mendukung kampanye lingkungan. Tidak sampai di situ saja, The Wall Street Journal menjalankan serangan mereka yang terkenal itu terhadap penggunaan energi Bitcoin pada bulan April, hanya 1 bulan setelah kampanye Greenpeace itu tidak berhasil. Dan tentu saja kita tidak perlu terkejut berlebihan juga karena editor-in-chief Wall Street ini terafiliasi dengan WEF, guys. Ini ujungnya sudah semakin kelihatan sebenarnya teman-teman tentang kemana arah sebenarnya serangan mereka ini. Dan setelah serangan tersebut yang gagal pada bulan April tersebut, kita lihat lagi ada serangan lain di bulan Mei. Dan kali ini datang dari kontributor kebijakan WEF lainnya. Siapa lagi kalau bukan Joe Biden? Yes, Presiden Amerika dengan secara kebetulan dan terencana datang dengan proposal pajak 30% terhadap penambang Bitcoin. Teman-teman, apa pendapat kalian? Setelah semua serangan baru-baru ini terhadap penambang Bitcoin, proof of work Bitcoin, mengapa tidak banyak orang mencurigai investor ESG terbesar di dunia ini yang masuk ke dalam ekosistem kripto ataupun Bitcoin di sini, teman-teman? Teman-teman, dengan begini, beberapa kejadian tampaknya ya kita bisa lihat bagaimana mereka ini saling terkait satu sama lainnya. Tetapi juga kita mungkin menghasilkan beberapa pertanyaan lanjutan mengenai hal ini, teman-teman. Dan apakah semua paparan informasi ini benar-benar sudah bisa mengungkap serangan potensial terhadap Bitcoin atau apakah BlackRock ini murni membeli Bitcoin lalu menumpuknya? Dan Bitcoin, teman-teman, untuk informasi, dia sampai sekarang pun dan seterusnya tetap akan menjadi POW, Proof of Work. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya nggak ada masalah ya jika BlackRock ini akan merebut seluruh pasar Amerika dan mengumpulkan banyak koin. Pertanyaan berikutnya di sini, apakah ini pertanda bullish untuk Bitcoin ke depannya? Coba kalian tulis di kolom komentar, teman-teman. Karena jika kalian lihat postingan yang satu ini, teman-teman, ini datang dari The Bitcoin Therapist, guys. Ada 27 triliun US dollar itu akan masuk ke dalam Bitcoin. Dan ini rangkuman dari institusi-institusi besar di dunia ini dengan aset under management mereka itu yang luar biasa besar, teman-teman. Kita sebut saja yang pertama di sini ada BlackRock dengan nilai 9, gitu kan, 9, triliun aset, teman-teman. Ada Fidelity juga di bawahnya dia di sini. Kemudian BlackRock sendiri ini dia sudah partner ini untuk kripto ya, untuk Bitcoin Spot ETF itu dengan Coinbase, guys. Sedangkan Fidelity ini kita tahu dia merupakan pemain lama di dalam ekosistem kripto ini karena dia tidak hanya tentang Bitcoin saja tetapi ada kripto lainnya seperti Ethereum, Ether, guys. Dan bagaimana dengan JP Morgan yang sekalipun sering kita mendengar berita negatif datang dari sana, JP Morgan juga termasuk di sini. Bahkan dia ini sudah membuild yang namanya Onyx Private Blockchain Platform. Dari total 27 triliun dolar ini, belum lagi kalau kita memperhitungkan dengan uangnya Amerika yang dicetak dari tahun ke tahun, teman-teman ya. Dan inflasi juga yang terjadi ini, itu kita bisa membayangkan akan seperti apa harga dari aset-aset kripto ataupun digital aset cryptocurrency ke depannya di sini, teman-teman. Dan untuk sementara ini, kita enjoy the ride dulu, guys, sampai nanti itu bull runs yang akan datang. Jadi yang DCA tetap konsisten, jangan nafsu-nafsi juga kalau mau beli gitu kan. Tetap
investasi di Bitcoin ataupun kripto ini menggunakan uang dingin, teman-teman. Dan lagi-lagi saya katakan bahwa this is not financial advice, guys. Terima kasih telah menonton video kali ini. Salam Black Cuan. Peace, my friend.